Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Agung Priadha. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengolahan citra sesuai pembagian. Saya mengambil topik nomor 5 yaitu steganografi dan watermarking. Proyek ini berjudul Studio Watermark, sebuah aplikasi full stack yang menggabungkan kecanggihan antara Python dengan antarmuka modern dari Next.js. Di sini ada nama dan NIM saya, lalu ada juga program studi dari saya. Di slide kedua ini saya akan memberikan teori singkat, definisi dari eh, steganografi dan watermarking. Sebelum masuk ke demo, mari kita bahas landasan teorinya dulu. Steganografi adalah seni menyembunyikan informasi agar tidak terlihat. Sedangkan watermarking, khususnya visible watermarking yang saya terapkan, bertujuan untuk melindungi hak cipta dengan menyisipkan identitas yang terlihat jelas pada media digital. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah manipulasi pixel menggunakan teknik alpha bending. Rumusnya adalah pencampuran nilai RGB gambar asli dengan teks watermark berdasarkan tingkat transparansi alpha channel. Ini konsepnya. eh, Background warna asli dikali satu dan dikurang opacity watermark. Background 255,0,0, foreground 255,5 dengan opacity 0,5. Dengan perhitungan per kanalnya 255 kali 0,5 ditambah 255 kali 0,5 sama dengan 255. Itu dari red atau merah. Lalu ada dari G atau green, 0 dikali 0,5 ditambah 255 kali 0,5 sama dengan 128. Lalu yang blue-nya 0 dikali 0,5 ditambah 255 kali 0,5 sama dengan 128. Hasil akhirnya 255,128,128. Interpretasi warna itu menjadi warna merah menjadi lebih terang, lebih ke pink. Selanjutnya, diagram arsitektur dari sistem yang saya pakai. Aplikasi ini menggunakan pendekatan full stack client server. Di backend bertindak sebagai image processing engine. Saya menggunakan library Pillow untuk memanipulasi matriks pixel, mengatur warna dan rotasi. Ini menjawab poin tugas mengenai implementasi metode ke Python. Lalu yang kedua, front end, Next.js dan Cakra UI. Bertindak sebagai antarmuka yang menggunakan eh, bertindak sebagai antarmuka pengguna yang interaktif, memungkinkan pengaturan parameter secara real time. State manajemennya menggunakan React Hooks dan untuk lebih eh, smooth atau lancar di sisi penggunanya.
Sekarang kita masuk ke backend implementasi. Sebelumnya kita pindah dulu ke Visual Studio Code. Nah, kita masuk ke bagian backend. Mari kita bedah kode backend-nya di server .py yang saya tampilkan ini. Di sini saya membuat endpoint atau proses image. Bagian kuncinya ada di sini, highlight baris di konversi warna. Saya menggunakan image color dan get RGB untuk mengubah kode warna hex dari front end menjadi RGB. Lalu eh, saya menggunakan logika geometri transformasi. Jika user memilih center, kanvas akan diperbesar 3 kali lipat. Teks ditulis di tengah, lalu dirotasi sesuai sudut yang diminta user. Teknik ini mencegah teks terpotong saat diputar. Selanjutnya kita ke bagian front end. Saya menggunakan form data untuk mengemas gambar dan semua parameter yang seperti opacity, size, rotation, dan color untuk mengirim ke Python. Di fitur interaktif ini, setiap kali user menggeser slider atau mengganti warna, nilai state akan berubah dan siap dikirim ulang ke server untuk memproses ulang. Lalu kita masuk ke demo aplikasinya. Nah, di sini kita coba masukkan dulu, kita drop image di sini. Ini ada tampilan aplikasinya. Kita drop image, masukkan salah satu foto, misalnya pilih yang ini. Lalu ada watermark text-nya bisa kita ganti. Di sini kita pakai confidential, posisinya center, lalu aksen color-nya bisa kita ganti juga. Ada tone buat opacity, size, sama rotation. Kita coba dulu sesuai yang ada di default-nya. Kita rendering. Ini adalah tampilan yang sudah eh, diupload, lalu di render dengan settingan default. Bisa kita download di sini, tunggu sampai selesai, lalu bisa dilihat. Langsung dibuka di saat setelah di-download. Sekarang kita ganti fotonya. Misalnya saya ganti pakai foto ini. Saya ganti watermarknya menjadi copyright. Position di masih di center. Rotasinya saya ganti ke 0. Opacity-nya saya ganti ke 50%. Size-nya saya turunkan sedikit. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat dari sini ada tulisan copyright berwarna merah. Atau saya coba ganti dengan warna putih. Dengan rotasi 90 derajat.
Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Copyright ada di center dengan rotasi 91 derajat, opacity-nya 50%, dan aksen colornya warna putih. Aplikasi ini juga responsif. Kita coba ke tampilan, bisa dilihat di sini. Kita ganti dimensinya jadi iPhone XR, dan masih bisa di-download dari responsive desainnya. Kita ganti ke merah lagi. Opacity-nya kita ganti ke 70%. Rotasinya ke 0. Kita apply. Dan kita download. Ini untuk hasilnya. Lalu ini untuk hasil yang sebelumnya. Dan ini untuk hasil yang sebelumnya juga. Yang awal tadi. Kita close. Kesimpulannya, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan teori pengolahan citra digital ke dalam bentuk perangkat lunak modern yang fungsional. Demikian dari presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.